Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kuil Buka adalah kuil Tao tempat ia mengolah dirinya dalam kehidupan terakhirnya. Kuil itu terletak di ujung kota Dahe, tersembunyi di pegunungan. Puncaknya berada di ketinggian yang sangat tinggi. Di siang hari, awan-awan terlihat. Di malam hari, bintang-bintang dan bulan tampak dapat dijangkau. Ini adalah kuil Buka. Sebelumnya, Zhao Xianger bertanya kepadanya tentang nama kuil tetapi ia hanya bisa memikirkan satu kata, Bu. Sekarang setelah ia membuka surat pernikahan dan melihat 3 kata yang ditulis dengan coretan, nama lengkap kuil Tao itu langsung terlintas di benaknya. Tentu saja, ia tidak akan melupakan hal seperti itu dengan mudah. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bahkan 3 kata kuil Buka membawa misteri yang melekat, yang tidak dapat disebutkan di dunia sekuler, membuatnya sulit baginya untuk mengingatnya. Si rubah salju pun hampir tak bisa lagi melihat 3 kata itu. Samar-samar ia melihat sebuah kuil Tao. Bulan yang terang menggantung di langit dan gerbang kuil tertutup rapat. Semuanya tampak begitu tenang, tetapi juga terlalu menakjubkan untuk dilirik siapapun. Seolah-olah yang berdiri di depannya adalah pedang raksasa yang cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta. Ia tak tahu apa ini. Benda yang ditunjukkan pemuda itu di luar imajinasinya. Namun, rasa takut dan kagum itu hanya sementara. Lagi pula, itu bukanlah pedang sungguhan, melainkan bayangan yang memukau, cangkang yang menyilaukan. Sekalipun 3 kata itu bisa mengaburkan pandangannya, apa bedanya? Buku kuno itu hanya bisa bertahan paling lama 4 jam. Dunia ini akan runtuh dan segala isinya akan hancur sebelum senja. Siapa lagi yang bisa menjebaknya? Tiba-tiba, ia merasakan 2 tangan mencengkeram bahunya. Hanya ada 2 orang di dunia ini. Tentu saja kedua tangan itu milik Ning Changjiu. Kau beruntung aku tak bisa menemukanmu, tetapi sekarang kau berani datang kepadaku. Rubah salju merasa kesal karena terusik oleh mantra 3 kata. Saat merasakan bahunya ditekan oleh tangan Ning Changjiu, ia pun mengamuk. Cakar tajam rubah salju tiba-tiba melesat ke depan bagai pegas perangkap mekanis. Wus! Darah berceceran di jalanan yang panjang. Kini, Ning Changjiu juga tak bisa melihat Ning Xiaoling. Ia menekan kedua tangannya seolah-olah sedang menekan sesuatu. Di kehampaan di depan, cakar-cakar terjulur, menembus dadanya dan menembus pakaian di punggungnya seperti merobek kertas, menyebabkan semburan darah berceceran. Rasa sakit yang hebat langsung membuatnya meringis. Ia menggertakkan gigi dan mengangkat kepalanya dengan susah payah, seolah mampu melihat dengan jelas mata rubah salju di dunia yang tersembunyi di balik mantra 3 kata. Tiba-tiba ia melepaskan sedikit kekuatan dengan kedua tangannya. Di luar dunia yang tersembunyi itu, rubah salju tiba-tiba merasa bahunya seperti ditindih bukit yang berat dan seluruh tubuhnya tanpa sadar terjun bebas. Bagaimana mungkin pemuda itu memiliki kekuatan tangan yang begitu besar? Ia tiba-tiba menyadari bahwa 3 kata kuil Buka telah menciptakan dunia kecil. Menurut hukum dunia ini, kekuatannya telah melemah drastis sehingga jurus cakar maut itu hanya melukainya dengan parah. Hanya 3 kata pada segel puluhan tahun yang lalu yang mampu menciptakan dunia kecil yang mendalam. Betapa hebatnya keahlian ini. Rubah salju tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali karena ia menyadari bahwa ia mungkin benar-benar akan terbunuh jika ia ingin membunuhnya sekarang. Memikirkan hal itu, ia merasakan beban di bahunya dan lututnya tertekuk. Ia hendak berlutut. Kemudian, ia melepaskan kekuatan dengan tangannya, mencoba merobek tubuh Ning Changjiu. Namun, kuil Tao dan bulan di dunia kecil itu merenggut kekuatannya bagai jurang yang dingin dan mematikan. Kejahatan di dunia ini semua bisa menyedot energi bulan, tetapi sekarang, ketika berhadapan dengan bulan yang terang, ia justru merasa ingin mundur. Ada apa ini? Mengapa ini sepenuhnya bertentangan dengan hukum alam semesta? Krak! Lutut rubah salju itu menyentuh tanah. Tanah retak, amblas, dan berubah menjadi abu. Ekor rubah di belakangnya terus berayun-ayun seperti bendera yang tertiup angin. Dengan lengan gemetar tanpa henti dan gigi gemetar, ia berkata, "Haha. Kau tidak mengecewakanku, tetapi kau tetap tidak berani membunuhku. Jika kau membunuhku, gadis bodoh ini juga akan mati." Bang! Rubah salju itu tiba-tiba membelalakan matanya. Tanda merah muncul di dahinya. Di seberang dunia kuil Buka, Ning Changjiu membenturkan dahinya dengan dahinya. Ning Changjiu terengah-engah. Cakar-cakar itu masih menembus dadanya, membuatnya terus berdarah. Darah menetes di tempat mati tempat segalanya hancur, lalu lenyap bagai debu bintang, awan, atau pasir. Ia mengangkat kepalanya dengan mata merahnya terbuka. Ketenangan yang selalu terpancar di matanya pun sirna. Ia jelas tak bisa melihat apapun, tetapi pandangannya terfokus pada satu titik. Dunia itu ilusi, tetapi inilah pertama kalinya ia merasakan hidup yang tenang sejak kelahirannya kembali. Pertanda kematian yang kuat tiba-tiba berkumpul di sekitar hati rubah salju. Ini Ning Xiaoling. Dia murid juniormu. Memang, kau juga iblis. Perasaanmu padanya palsu. Benar, waktu yang kau habiskan bersamanya sungguh tak seberapa. Bagaimana mungkin kau melindunginya dengan segala cara? Kau akhirnya ingin membunuh orang. Kau ingin membunuh kita berdua.
Haha, negara Zhao ingin menyingkirkanku, tetapi mereka tak pernah berpikir untuk melepaskan iblis yang lebih mengerikan. Suara rubah salju itu mengandung dingin yang menusuk dan berantakan, bagaikan kepingan salju yang melayang diterpa angin kencang. Ning Changjiu mengangkat kepalanya. Di matanya, ketenangan itu memadat lalu pecah lagi dan lagi. Mengenai kata-kata mengejutkan dari roh rubah itu, ia sama sekali tak menghiraukannya. Guru, jika kau benar-benar ingin membunuhku saat itu, seharusnya aku sudah mati sekarang. Karena kau bisa menghajar roh bawaanku, sebagai murid terakhirmu, aku juga ingin mencobanya. Aku tidak mengerti niatmu saat itu sampai hari ini. Suara Ning Changjiu sangat pelan, tetapi meskipun dunia runtuh, rubah salju masih mendengarnya dengan jelas. Guru, guru apa? Matanya melebar dan tiba-tiba menatap bulan yang samar di langit. Entah bagaimana, ia seperti melihat pintu kuil Tao akan segera terbuka dan sebilah pedang yang lebih terang dari bulan melesat seperti banjir. Ning Changjiu menyeringai. Darah mengucur deras dari sudut mulutnya, membuat gigi dan bibirnya memerah. Surat nikah itu tiba-tiba terlepas dari lengan bajunya dan jatuh ke tanah. Ning Changjiu menekan bahunya dan menempelkan dahinya ke dahi Ning Changjiu. Alam istana ungu milik rubah salju ditekan oleh 3 kata kuil buke, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Cakar yang menembus tubuh Ning Changjiu juga mulai menggigil. Surat nikah itu jatuh dan terbuka. Rubah salju tiba-tiba merasakan beban di bahu kanannya. Itu karena Ning Changjiu tiba-tiba mengendurkan tangan kanannya. Lengan bajunya berkibar. Tiba-tiba ia membentuk telapak tangannya seperti cakar dan seolah menyambar sesuatu dari bawah. Kata-kata dalam surat pernikahan yang dimulai dengan, Jibaitu Ziyue, Ziyuan Liu Zimeng, dengan ini, kami menyetujui pernikahan kedua belah pihak, dan diakhiri dengan, Zulian Bihe, Yongjie Tongxin, mereka akan menjadi pasangan yang serasi dan hidup bersama dengan satu hati tiba-tiba bergetar. Kemudian, 4 kata elegan dan indah yang ditulis dengan huruf kecil melayang keluar dan digenggamnya. Itulah 4 kata penutup, Yongjie Tongxin. Keempat kata ini mendarat di telapak tangannya dan kemudian terbang seperti sekawanan angsa liar. Entah bagaimana, rubah salju itu merasa tubuhnya gemetar. Lalu, kesadaran yang ditekan dengan susah payah perlahan pulih di saat terkutuk ini. Ada kilatan kebingungan di matanya. Ning Changjiu menunjuk dadanya dengan 2 jari. 4 kata, Yongjie Tongxin, terukir di hati Tao-nya melalui jari-jarinya. Kedua orang yang berlutut berhadapan itu kini mulai gemetar hebat. Entah bagaimana, seolah ada rantai besi tak kasat mata yang menghubungkan tubuh mereka. Itu adalah Tongxin, dalam satu hati, dalam arti sebenarnya. Apa yang ingin kau lakukan? Jiwa rubah salju terguncang hebat karena ia mendapati 4 kata itu berputar di sekelilingnya dan langsung menerjang kesadaran Ning Xiaoling. Ning Changjiu tersenyum getir. Pakaian putihnya yang berlumuran darah berkibar-kibar dalam angin ilusi. Rambut panjangnya yang terurai juga berlumuran darah, yang berkibar semakin liar. Kau, katanya lembut, tak bisa pergi. Di lautan kesadaran Ning Xiaoling, 4 kata, Yongjie Tongxin, bagaikan matahari, bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, menerangi lautan Qi di Zifunya. Rubah salju, pemilik tempat ini saat ini, ternyata berlarian liar seperti cacing ular yang takut cahaya. 4 kata itu, juga bagaikan sinar matahari yang mencairkan es dan salju, membangunkan kesadaran yang tertidur. Sebuah tali kait samar menghubungkan mereka berdua. Sejak saat itu, mereka akan menjadi jangkar satu sama lain. Kau sudah bersembunyi di tubuh Xiaoling begitu lama. Sudah waktunya kau keluar. Jari-jari Ning Changjiu yang menunjuk ke dadanya tiba-tiba berpindah ke perutnya. Tubuh rubah salju itu tiba-tiba melengkung ke belakang dengan mata melotot. Di depannya, pintu kuil Tao tiba-tiba terbuka dan sebuah tangan tak terlihat terulur dari dalam untuk mencengkeramnya erat-erat. Bulan bersinar di atas, membuat semua roh di dunia tak punya tempat untuk bersembunyi. Senyum Ning Changjiu agak ganas. Ia membentuk cakar seperti kait dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang menarik sesuatu keluar dari tubuh Ning Xiaoling dengan paksa. Ia terlalu familiar dengan adegan ini, yang tak akan pernah ia lupakan selama 3 kehidupan, jadi ia bertindak sangat halus. Jiwa rubah salju itu terguncang hebat. Ia percaya bahwa bahkan jika alam semesta terbalik, sebagai roh bawaan, ia tak akan pernah bisa direnggut dari tubuh manusia, tetapi tangan itu jelas telah mencengkeramnya erat dan menyeretnya keluar dari tubuh gadis muda ini sedikit demi sedikit. Ini, benar-benar mustahil. Kau melanggar hukum alam semesta. Kau akan dikutuk oleh alam semesta. Dengan mata merah, ia berteriak histeris. Bulan yang terang di langit bagaikan cermin, memperlihatkan wajahnya yang meringis. Hentikan. Kau akan mati jika terus berlanjut. Ning Xiaoling juga. Dengan kondisimu saat ini, bagaimana kau bisa menyeretku keluar? Hentikan. Kita masih punya ruang untuk bermanuver. Aku bisa melepaskan gadis itu. Teriak rubah salju. Ning Changjiu baru saja menutup telinga terhadapnya dan tiba-tiba tercerahkan. Ia mengulurkan tangannya ke suatu tempat di depan tubuhnya dan berteriak, persetan dengan roh. Di dalam kuil ilusi itu, seberkas cahaya yang tampaknya telah terkumpul selama 1000 tahun memancar ke atas. Di dalam kuil, sebuah kotak kayu merah tua-tua didorong terbuka oleh kekuatan tak berwujud.
Sebuah pedang panjang yang tampaknya dipadatkan oleh cahaya bulan terbang keluar dan menerobos pintu, melesat ke arahnya. Rubah salju itu membelalakkan matanya dan menatap pedang yang terbungkus cahaya bulan yang terang. Bukan, itu sepertinya bukan pedang. Itu, ranting. Namun, apapun itu hanya membuatnya kesakitan yang luar biasa untuk sesaat. Ning Changjiu menatap ranting itu, yang di atasnya tampak bunga-bunga seputih kristal bermekaran dengan cahaya bulan sebagai kelopaknya. Rubah salju itu langsung buta tetapi tubuhnya secara naluriah gemetar karena ki. Ia tidak ingin mati dengan penyesalan abadi, jadi ia bertanya dengan suara gemetar, Apa-apaan ini? Ning Changjiu mengulurkan tangannya untuk menggenggam dahan panjang bagai giok itu. Waktu seakan kembali ke masa lalu, ketika sekelilingnya gelap dan bulan redup. Kenangan itu membanjiri pikirannya bagai banjir. Ia mengingat semuanya sekarang. Ia akhirnya teringat apa yang dikatakan gurunya sebelum mencabut jiwa bawaannya. Ia menatap dahan yang diselimuti cahaya bulan yang lembut dan halus. Pupil matanya melebar bagai kembang api yang meledak, lalu langsung fokus. Bibirnya bergetar, tetapi kata-kata yang ia ucapkan begitu tenang setelah mengendap selama beberapa abad. Ini pedangku dan juga peti matiku. Tahun itu, di bawah rembulan, cahaya pedang begitu menyilaukan. Ia berkata seolah berbisik. Kini, suara mereka seakan tumpang tindih, melampaui celah waktu. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dan dunia seterang siang hari. Di menara Jiuling, angin bertiup kencang. Zhao Xianger mengeluarkan stempel negara yang diukir dengan pola naga dan harimau yang saling bertarung dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Lu Jiajia, sambil berkata, Jiajia, tolong letakkan stempel negara di pusat kota kekaisaran untuk menjaga kekayaan negara jika negara akan hancur oleh apa yang akan terjadi nanti. Lu Jiajia mengambil stempel negara dan memegangnya di telapak tangannya. Rasanya cukup berat. Ia menatap gadis muda di hadapannya. Sekarang, buku kuno di tangan Zhao Xianger hampir terbakar tetapi ia tampaknya tidak merasakan sakitnya seolah-olah apa yang akan ia lakukan benar-benar tak tertahankan bagi alam semesta. Apa yang ingin kau lakukan? Zhao Xianger berdiri di depan panggung Rosevins. Angin kencang di ketinggian meniup rambut dan pakaian hitamnya. Ia berbalik. Di belakangnya tampak miniatur kota kekaisaran dari pandangan burung dan di hadapannya berdiri patung perunggu Rosevins yang beberapa kali lebih tinggi darinya. Patung perunggu itu memiliki garis-garis merah dengan sayap yang terbentang. Rumbai setiap bulunya berkilau dengan cat merah darah yang tampaknya takkan terkelupas selamanya. Di belakang patung itu, 9 bulu ekor yang sangat panjang menggantung tinggi, menutupi tangga panjang di 4 arah menuju menara Jiuling seperti 9 anak sungai air terjun. Namun, pupilnya berwarna putih pucat, yang tampaknya belum berwarna. Ibuku pernah memberitahuku bahwa ada formasi teleportasi di menara Jiuling. Untuk memulainya, poros formasi diperlukan. Zhao Xianger menatap patung perunggu yang tampak terbang tinggi. Dengan mata tertuju pada 2 pupil putih, ia berkata perlahan, poros formasi-formasi menara Jiuling, adalah aku. Di ruang guru kekaisaran, terdengar ketukan cepat di pintu. Guru kekaisaran mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang penjaga rahasia. Sambil memegangi dadanya dan terbatuk-batuk berat beberapa kali, ia bertanya dengan lemah, ada apa lagi? Penjaga rahasia itu berkata, Yang Mulia. Ini tentang Yang Mulia. Guru kekaisaran berkata dengan cemberut, rubah tua itu sudah mati. Apa yang bisa terjadi padanya? Penjaga rahasia itu mengangkat kepalanya dan berkata, Anda telah memerintahkan kami untuk melaporkannya kepada Anda begitu hal itu terjadi. Tubuh pria itu menggigil seperti ayam jantan yang mengibaskan bulunya, lalu ia berkata, apakah itu? Penjaga rahasia itu berkata, kabarnya, seseorang melihat Yang Mulia, di menara Jiuling. Tangan lelaki tua yang memegang tongkat itu tiba-tiba bergetar dan tongkat itu jatuh begitu saja ke tanah. Ia panik sesaat, lalu berteriak, ada apa dengannya? Menurut Dewi, dia tidak bisa mempersembahkan kurban ke surga dan memelihara roh sampai dia berusia 18 tahun. Dia baru berusia 16 tahun hari ini. Jika dia melakukannya sekarang, dia pasti sudah mati. Penjaga rahasia itu terkejut. Ia ragu-ragu apakah akan mengganggu guru spiritual kekaisaran dengan masalah ini. Tak disangka, ternyata masalahnya begitu krusial, yaitu menyangkut nyawa Yang Mulia. Sebelum ia sempat bertanya apapun, guru spiritual kekaisaran telah melangkah melewati ambang pintu dan berkata, saya akan pergi ke menara Jiuling. Di menara Jiuling, Zhao Xianger mengulurkan tangannya untuk menekan dada patung perunggu itu. Mata putih patung Rosevins itu tampak hidup dan cat merah di setiap bulunya tampak berubah menjadi api yang menyala-nyala. 9 makhluk roh yang mengelilingi Rosevins juga tampak hidup sekarang. Tubuh-tubuh perunggu yang seharusnya keras dan tak tergoyahkan mulai bergerak seolah-olah meleleh.
Di antara 9 makhluk roh, salah satunya tampak seperti ular panjang dengan bulu-bulu halus dan tebal di tepi tubuhnya, yang lainnya seperti trisula, dengan 3 cabang yang merupakan kepala-kepalanya yang tajam dan panjang, yang lainnya menggeliat seperti layang-layang tetapi pada saat yang sama, tampak seperti tidak memiliki kerangka, membungkuk, yang lainnya berbentuk siput laut dengan kepala bundar dan ujung yang tajam dan panjang, yang berisi butiran-butiran padat dan rumit, yang lainnya seperti ganoderma bening, yang melengkung seperti leher angsa dan juga memiliki kulit yang sangat halus. 9 makhluk roh yang berbeda semuanya hidup saat Zhao Xianger menyentuh patung Rosevins. Di telapak tangan yang lain, buku kuno itu terbakar habis halaman demi halaman. Bayangkan, dunia dalam buku itu pasti mengalami tekanan yang luar biasa. Di belakangnya, patung Rosevins juga tampak hidup. Mata putihnya menatap Zhao Xianger dengan acuh tak acuh, yang tidak menunjukkan emosi apapun. Kemudian, tampak percikan api beterbangan di pupil patung Rosevins. Percikan api itu mulai bersinar sedikit demi sedikit, tetapi pupil itu tidak nyata. Sebaliknya, mereka bagaikan cermin tak berwarna, yang mampu menembus semua ilusi di dunia. Patung itu telah tertidur selama 100 tahun di Menara Jiuling di kota Kekaisaran Negara bagian Zhao. Kini, patung itu akhirnya hidup kembali. Kaulah orang pilihan tuanku. Patung perunggu Rosevins itu tidak benar-benar berbicara, tetapi suaranya muncul di hati Zhao Xianger. Sulit untuk mengatakan apakah suara itu milik laki-laki atau perempuan, tetapi suara itu mengandung aura dingin dan agung, seolah-olah sang dewa sedang melihat ke bawah ke segala arah dan sesekali melirik ke dunia sekuler. Tuan, tanya Zhao Xianger, maksudmu ibuku? Patung perunggu Rosevins bertanya, tuanku bilang kau putrinya. Zhao Xianger menjawab, siapa lagi yang bisa kujadikan? Saat itu, patung perunggu Rosevins terdiam dan tatapannya juga acuh tak acuh. Ia menatap gadis muda yang membangunkannya lalu menggelengkan kepalanya pelan, berkata, lepaskan aku. Kau terlalu muda sekarang. Jika kau bersikeras memelihara roh yang telah diperoleh, kau hanya akan mati secara tidak wajar. Kau membutuhkan setidaknya 2 tahun lagi. Dalam 2 tahun, kau akan mampu menembus alam panjang umur dan naik ke tempat ini lagi untuk memelihara roh yang telah diperoleh. Zhao Xianger sedikit menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Tampaknya menahan tekanan yang hebat sekarang, ia berlutut perlahan. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini akan terlambat. Patung perunggu Rosevins menatapnya dan mengulangi, jika kau bersikeras memelihara roh, kau pasti akan mati. Lepaskan aku. Zhao Xianger berkata dengan tatapan penuh tekad, dasar bodoh. Jika aku bisa hidup tanpa menumbuhkan roh, untuk apa aku datang kepadamu? Patung perunggu Rosevins menatapnya dengan mata berkobar amarah, jika kau tidak dipilih oleh Dewi, aku pasti sudah membunuhmu di sini. Akulah yang dipilih, kata Zhao Xianger. Artinya, dia bukan ibuku yang sebenarnya. Patung perunggu Rosevins terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku hanyalah budak Dewi. Aku tidak berhak menjawab pertanyaanmu. Mata Zhao Xianger sedikit berbinar. Ia mendengus pelan dan berkata, kau bukan Rosevins yang asli. Atas dasar apa kau bisa menolak pilihanku? Suara patung perunggu Rosevins masih tanpa emosi. Dewa burung kenari yang sejati bersemayam di puncak alam Yin, yang tidak peduli pada dunia sekuler, tetapi Dewi menganugerahiku keilahian. Sejak seabad yang lalu, dalam arti tertentu, aku telah menjadi dewa burung kenari dari alam Zhao. Zhao Xianger bertanya, apalagi yang ibuku katakan kepadamu? Patung perunggu burung kenari berkata dengan acuh tak acuh, aku diminta untuk menunggu selama 1 abad dan pada hari aku bangun, untuk membawa orang yang dipilihnya melintasi 3000 dunia untuk memelihara roh yang diperoleh. Zhao Xianger berkata, lalu apa yang kau tunggu? Patung perunggu burung kenari berkata, aku budak Dewi, tetapi aku tidak bodoh. Dengan kondisimu saat ini, kau tidak akan pernah bisa mencapai 3000 dunia, apalagi melewati kesengsaraan petir yang akan menarik perhatian iblis surgawi. Dewi memintaku untuk membantumu memelihara roh. Kalau kau tidak bisa, untuk apa aku membantumu? Zhao Xianger memandangi buku kuno yang bagaikan kupu-kupu beterbangan itu, sambil berkata dengan sedikit rasa sakit, apakah 3000 dunia yang kau sebutkan, berada di negara bagian barat? Mata patung perunggu Rosevins yang bagaikan cermin tiba-tiba berkilau terang dan bertanya, pernahkah kau melihatnya? Zhao Xianger tiba-tiba tertawa dan berkata, sejak usia 5 tahun, aku membayangkan duduk di pohon beringin, menyaksikan matahari terbenam, yang berlangsung selama 8 tahun. 3000 dunia yang kau sebutkan. Selama 8 tahun, aku telah melihat sebagian besarnya. Kurasa mereka tak dapat menghentikanku atau membunuhku. Patung perunggu itu melipat sayapnya dan menatapnya dengan tenang, seolah-olah memastikan apakah ia mengatakan yang sebenarnya. Zhao Xianger melanjutkan, pada musim gugur di tahun ketika aku berusia 6 tahun, aku memanjat pohon beringin untuk pertama kalinya. Dalam cahaya matahari terbenam, aku melihat keadaan yang mempesona. Saat itu, aku pikir itu halusinasi dan tak pernah menceritakannya kepada orang lain. Sejak saat itu, aku akan memanjat pohon beringin dan memandang ke barat hampir setiap malam. Dunia yang kulihat setiap hari terasa berbeda.
Aku tenggelam di dalamnya selama 8 tahun, seolah-olah mengalami 3.000 mimpi. Aku baru terbangun 3 tahun yang lalu. Senyum Zhao Xianger penuh arti. Selama 8 tahun, 2 bulan, dan 20 hari, aku telah melihat 3.000 dunia yang kau sebutkan. Bagaimana mungkin mereka menjebak dan membunuhku? Patung perunggu Rosevins mendesah, tiba-tiba aku teringat alasan mengapa pemilikku memilihmu. Zhao Xianger berkata, lalu apa yang kau tunggu? Patung Rosevins berkata, ketika kau tiba di 3.000 dunia dan iblis surgawi datang, apa yang harus kau lakukan? Zhao Xianger bertanya, apa itu iblis surgawi? Patung Rosevins berkata, mereka adalah makhluk-makhluk mati yang mengapung di lautan puing. Dahulu mereka adalah makhluk hidup yang sangat kuat sebelum kematian. Sekarang, yang lemah mungkin berada di alam panjang umur atau istana ungu, sementara yang kuat mungkin berada di atas alam istana ungu. 9 binatang roh yang dipersiapkan Dewi untukmu adalah makhluk-makhluk ilahi yang kuat, yang unik di dunia. Akibatnya, mereka akan menghancurkan penghalang antara dunia sekuler dan lautan puing, dan dengan demikian menarik iblis-iblis surgawi untuk datang. Keberadaan roh yang diperoleh bertentangan dengan aturan alam semesta. Itu seperti pedang bermata dua. Bahkan jika kau berhasil menumbuhkan roh yang diperoleh, kau mungkin akan dicincang hingga berkeping-keping dan ditipiskan hingga ke tulang oleh roh itu. Zhao Xianger perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Yang ku tahu adalah jika aku tidak bisa membunuh rubah jahat hari ini, ibuku akan sangat kecewa padaku. Terlebih lagi, adegan di mana pendeta Tao menyeret muridnya ke dalam buku kuno itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Jika dia bahkan tidak berani menghadapi bahaya sekecil ini dan hanya mengejar solusi yang aman untuk semuanya, perjanjian 3 tahun yang dia buat dengan Ning Changjiu di aula sebelumnya akan sangat konyol. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Menatap tekanan universal itu, dia menegakkan tubuh dengan susah payah dan menggerakkan tangannya menekan patung Rosevins sedikit demi sedikit ke atas. Kemudian, dia tiba-tiba mencengkeram leher patung itu. Sebuah jeritan melengking bergema di seluruh kota kekaisaran. Saat melangkah ke menara Jiuling, guru kekaisaran mendengar jeritan itu dan wajahnya langsung memucat. Masih terlambat. Di bawah kota kekaisaran, kota itu mulai berguncang seolah-olah ada lembu tanah yang terbalik. Menggenggam pedang, pedang Lu Jiajia mendarat di kota. Ketika segel negara ditempatkan, ratusan garis niat pedang berat dijaga di sekitar segel. Segel negara masih kehilangan sebagian besar auranya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh niat pedangnya, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghentikan kota kekaisaran dari guncangan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, lalu mengangkat kepalanya. Di langit di atas kota kekaisaran, sebuah bayangan api raksasa melintas rendah. Gelombang panas yang membakar bergulung di atas kota kekaisaran. Ruang yang disapunya tampak seperti kanvas yang terbakar, menyeret bayangan gelap yang sangat panjang. Bayangan gelap itu perlahan tertutup. Di pinggirannya, abu gelap angkasa melayang turun, perlahan menipis di udara, lalu segera lenyap. Api gelap itu terbang ke tempat yang lebih tinggi di langit, bersiul keras. Di punggung burung besar berbulu merah itu, seorang gadis muda berpakaian hitam duduk bersila, menghadap ke barat dengan mata terpejam. Burung pipit mawar menyapu untuk membakar langit. Lu Jiajia tercengang. Ini adalah ramalan yang tersebar luas di negara Zhao. Ramalan itu tidak lengkap dan hanya setengah dari ramalan aslinya. Bahkan Lu Jiajia yang berkultivasi di luar dunia sekuler pun pernah mendengarnya sebelumnya. Hari ini, patung perunggu itu berubah menjadi seekor burung dan terbang ke langit. Sayapnya menghancurkan kehampaan, meninggalkan bulu-bulu di sana-sini. Itu adalah lautan api yang menggantung terbalik di langit. Awan-awan di atas kota kekaisaran juga berkobar, bagaikan tumpukan jerami. Begitu percikan api mengenai mereka, mereka langsung terbakar. Sebelum senja, langit sudah dipenuhi awan kemerahan. Zhao Xianger diselimuti lautan api. Pakaian hitam pekatnya tampak seperti malam abadi di tempat paling utara, sementara lekuk tubuhnya bagaikan pegunungan yang digariskan lembut di senja matahari terbit ketika malam abadi hampir berakhir. Dalam sekejap, lautan awan yang tampak menyala-nyala itu tertinggal jauh di belakang. Mereka begitu indah dan cemerlang, menampilkan warna kebinasaan abadi. Di hadapannya, gelembung-gelembung itu nyaris seperti ilusi, tetapi di dalamnya terdapat dunia yang penuh warna. Rosevins membelah kehampaan dan terbang ke 3.000 alam. Alam semesta akan melaksanakan hukuman dengan negara dan kota kekaisaran sebagai korbannya. Negara dan kota kekaisaran ternyata melambangkan 3.000 dunia negara barat. Sementara itu, di ujung negara barat, guntur bergemuruh silih berganti. Di tengah lautan awan yang luas, terdengar retakan. Seolah-olah dua tangan tak terlihat merobek langit dan lautan awan sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah kota kekaisaran, Lu Jiajia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pemandangan yang menyerupai keajaiban ilahi. Gadis berbaju putih ini tampak tertekan juga, sementara pedangnya, Minglan, juga tampak merasakan sesuatu, yang berdengung tanpa henti. Ia samar-samar menebak sesuatu dan merasa takjub. Legenda mengatakan bahwa 12 negara Yin terletak di luar dunia sekuler.
Hanya para kultivator agung yang berhasil mencapai 5 alam yang bisa melihatnya sekilas. 12 alam yin dan istana abadi tempat para kultivator dapat tiba melalui jalan ilahi adalah tempat-tempat paling misterius di dunia. Patung Rosevins membawa Zhao Xianger ke alam yin yang legendaris. Di sebelahnya, segel alam tiba-tiba membesar. Batu giok semi transparan berkilauan di dalamnya. Sepertinya ada sesuatu yang pecah darinya. Seiring membesarnya segel alam, guncangan seluruh kota kekaisaran pun mereda. Di bawah menara Jiuling, rambut abu-abu sang guru kekaisaran berkibar tertiup angin kencang. Ia mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang keruh bersinar merah di antara awan kemerahan di langit. Meskipun 2 tahun lagi, ini juga sudah waktunya, katanya dengan suara serak dan berjalan menuju menara Jiuling. Bertahun-tahun yang lalu, ia masih seorang cendekiawan yang datang ke kota kekaisaran untuk mengikuti ujian kekaisaran namun gagal. Pada hari bersalju itu, sambil memegang artikelnya, ia menunggu cukup lama di luar kediaman cendekiawan terkemuka negara Zhao. Setelah itu, cendekiawan terkemuka yang sedikit mabuk itu akhirnya keluar dari kediaman, mengobrol dengan teman-temannya. Ia bergegas menyerahkan artikelnya untuk ditinjau oleh cendekiawan terkemuka itu. Sang cendekiawan terkemuka itu memeriksa artikel itu secara acak dan hanya menaruh sepotong perak di atasnya tanpa banyak bicara sebelum mengembalikannya. Kerja kerasnya selama 20 tahun berakhir dengan kembali ke kampung halamannya dalam depresi. Sebuah sedan merah menerobos badai salju dan perlahan berhenti di hadapannya. Seorang dayang berseragam istana keluar dari sedan tersebut, yang kemudian memberikan sepucuk surat kepadanya, yang mengatakan bahwa surat itu adalah hadiah dari pemiliknya. Ia tidak mengenal pemilik pelayan itu, tetapi karena seorang pelayan bisa menggunakan sedan sebagai alat transportasi, pemiliknya pasti sangat terhormat. Awalnya ia sangat gembira, mengira itu merupakan bentuk penghargaan seorang bangsawan kepadanya. Setelah itu, ketika ia membuka surat itu, ia menyadari bahwa ia masih meremehkan arti penting surat itu. Ia pun memulai perjalanan kultivasinya berdasarkan isi surat itu dan juga menembus alam-alam tanpa halangan. Hanya butuh lebih dari 10 tahun baginya untuk mencapai puncak alam abadi dan ia bahkan hampir mencapai alam panjang umur yang hanya bisa dimasuki oleh para makhluk abadi di luar dunia sekuler. Para kultivator adalah 1 dari 1000, sementara kultivator yang bisa mencapai alam abadi bahkan lebih langka daripada 1 dari beberapa ratus ribu. Ini lebih menggoda daripada karir resmi yang mulus karena manusia hanya bisa hidup tidak lebih dari 1 abad. Jika seseorang mencapai alam panjang umur, umurnya bisa hampir 2 kali lipat. Setelah itu, secara tidak sengaja, ia memasuki ibu kota lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya, ia diundang ke kota kekaisaran oleh mendiang kaisar. Itu adalah tahun ke-15 setelah ia mulai berkultivasi ketika ia memasuki Taoisme melalui sastra. Keahliannya dalam mengurai dan menafsirkan kata-kata melampaui seluruh negara dan akhirnya, ia dianugerahi stempel negara. Pada tahun yang sama, ia mencapai alam panjang umur. Itu lebih dari cukup baginya untuk menjadi guru kekaisaran negara. Tahun itu, ia akhirnya mengetahui siapa sosok abadi yang membantunya. Ternyata pada tahun yang sama, sosok abadi ini juga datang ke kota kekaisaran dan bahwa kedatangannya ke kota kekaisaran juga merupakan pengaturannya. Akhirnya, ia tidak bertemu dengan sang dewi, tetapi setelah itu, ia menjadi guru seorang gadis muda, yang konon adalah putri sang dewi. Zhao Xianger. Ia teringat adegan ketika ia mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Itu benar-benar tidak terdengar seperti nama putri seorang abadi. Namun, ia baru menyadari arti nama itu hari ini. Akhirnya ia tiba di menara Jiuling. Pria tua itu duduk di menara dengan tenang. Segel negara yang tak lagi terhubung dengannya setelah ditelan rubah tua itu, kembali terhubung dengannya, tetapi entah bagaimana, kekayaan negara itu tak lagi stagnan, melainkan melonjak bagai api yang membara di bawah batu. Waktu berlalu begitu cepat. 2 jam terasa sangat lama. Akhirnya, lonceng pukul 3 sore berbunyi. Awan di langit telah kehilangan warnanya, tetapi semakin tebal seolah-olah semua awan negara Zhao terendam. Langit pun tampak sangat rendah. Di puncak menara Jiuling, Anda mungkin merasa ingin meraih beberapa awan. Menara Jiuling dikunci dengan pedang oleh Lu Jiajia. Ia samar-samar telah meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika roh hidup semacam itu keluar, orang biasa dapat hancur secara fisik dan spiritual hanya dengan sekali pandang. Di atas lautan awan, sebuah lintasan gelap kembali terseret, yang tampak seperti naga hitam lincah yang berguling-guling di lautan awan. Jeritan Rosevins terdengar di kejauhan. Di menara Jiuling, 9 patung perunggu makhluk roh yang tampak aneh kini tampak benar-benar hidup, berubah menjadi gumpalan cahaya putih, terbang ke langit seperti ular berbulu. Dalam buku kuno itu, waktu terasa berlalu sangat cepat. Jiwa putih rubah jahat itu terus meronta tanpa henti di tangan Ning Changjiu. Setiap otot lengan kanan Ning Changjiu terasa ditarik hingga ke ujung dan tulang serta dagingnya terasa seperti terbakar. Keringat mengalir di sepanjang lengannya, menetes ke dalam kehampaan kelabu yang pekat. Ah! Rubah salju itu tiba-tiba menjerit. Alis Ning Xiaoling yang kekanak-kanakan dan lembut kini berkerut. Jari-jari Ning Changjiu mencengkeram tubuh rubah salju erat-erat dan menariknya sekuat tenaga seperti kail.
Momentumnya dalam sekali lemparan juga meroket. Ranting yang dibalut cahaya bulan yang berkilauan telah menembus ke dalam tubuhnya, melarutkan dan menyerap kekuatan spiritualnya, tetapi entah bagaimana, Ning Changjiu tak mampu mengendalikannya. Meskipun ia memiliki benda suci ini, ia hanya bisa menggunakannya untuk melakukan beberapa gerakan sederhana seperti memotong, membunuh, menusuk, dan menikam. Tapi itu sudah cukup. Kuil Tao yang ilusif menyelimuti mereka. Tiba-tiba, ia teringat punggung rekan seperguruannya yang tertua mengenakan pakaian Tao yang sopan. Itulah pertama kalinya ia mengikuti rekan seperguruannya menuruni gunung untuk membunuh iblis. Mengikutinya, ia gelisah dan ketakutan. Hari itu adalah titik balik matahari musim dingin. Sekarang, titik balik matahari musim dingin juga sudah dekat. Lebih dari 20 tahun berlalu begitu saja tanpa disadari seperti mimpi. Rekan seperguruannya yang lebih senior mengatakan kepadanya bahwa keadaan ilahi dapat dilihat ketika seseorang menatap langit berbintang. 9 patung perunggu makhluk roh melayang ke lautan awan. Di atas lautan awan, sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul. Rasanya seperti ketika seseorang sedang berperahu di danau pada siang hari, ia tiba-tiba melihat bayangan besar dan oval muncul di bawah perahu kayu. Bayangan itu tidak hanya dapat membangkitkan rasa takut naluriah seseorang karena kemunculannya biasanya menunjukkan bahwa kematian sedang mengetuk pintu. Itulah yang orang-orang sebut sebagai iblis surgawi. Sebelum Rosevins terbang melintasi 3000 dunia, entah bagaimana iblis surgawi telah tiba lebih dulu. Guru Kekaisaran sedikit terkejut pada awalnya dan kemudian merasa lega. Ia berdiri dan memandang kota Kekaisaran yang besar dari ketinggian. Jalan-jalan yang bersilangan, tempat tinggal, dan area komersial tampak agak kecil namun sangat jelas, yang tampak seperti gulungan kuno yang megah. Sang Dewi benar-benar licik, sang Guru Kekaisaran mendesah dalam-dalam dan membuka telapak tangannya ke suatu arah. Di pusat kota Kekaisaran, segel negara terlepas dari ikatan pedang dan melayang ke langit, terbang menuju menara Jiuling. Sang Guru Kekaisaran mengulurkan tangannya untuk menggenggam segel negara. Bertahun-tahun yang lalu, ia bertanya kepada Sang Dewi bagaimana ia berharap dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukannya. Sang Dewi hanya berkata, jangan pernah mengkhianati negara Zhao. Sebulan yang lalu, sebuah kavaleri mengepung istana Qianyu, tetapi entah bagaimana, segel negara menunjukkan bahwa kekayaan negara yang awalnya merosot tiba-tiba berkembang pesat seolah-olah binatang buas itu telah terbangun. Selama bertahun-tahun, apa yang telah ia lakukan didasarkan pada situasi kekayaan negara yang ditunjukkan oleh segel negara. Saat itu, ia merasa telah salah lihat, tetapi tetap saja, ia tidak mengambil tindakan apapun. Selama sebulan terakhir, ia telah ragu berkali-kali, tetapi ketika segel negara kembali dikaitkan dengannya hari ini, ia akhirnya yakin bahwa ia tidak pernah mengkhianati negara Zhao. Pria tua itu mengelus jenggot abu-abunya dan bergumam pada dirinya sendiri, sampai saat ini, aku belum banyak menulis puisi terkenal atau artikel yang memukau. Bahkan ketika aku punya waktu, aku hanya melakukan beberapa pekerjaan seperti mengilustrasikan teks, menjelaskan kata-kata, dan memberikan catatan penjelasan pada kitab suci. Hari ini, aku berencana untuk menulis kata terakhir untukmu, tetapi sekarang, seperti yang terlihat, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Di atas lautan awan, dua lengan besar menyingkirkan awan. Kemudian, sebuah kepala hitam dan besar menyembul dari lautan awan. Tubuh kepala itu adalah kerangka hitam dan bertulang. Ada sepasang tanduk kuat di dahinya. Rongga mata yang seharusnya berongga tiba-tiba bersinar seperti sepasang lentera emas yang memancarkan cahaya suci setelah lautan awan disingkirkan. Guru Kekaisaran yang tenang yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri tiba-tiba terkejut melihat kepala yang mencuat dari lautan awan. Lu Jiajia di kota Kekaisaran juga melihat apa yang terjadi. Meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan tekanannya. Bahkan hari itu, di danau, dia tidak merasakan hal ini di hadapan jiwa-jiwa rubah tua yang tersisa. Seharusnya itu setidaknya puncak kerajaan Istana Ungu. Bahkan kedatangan penguasa pun tidak akan berpengaruh. Meskipun dia telah mengalami terlalu banyak hal yang tak terduga akhir-akhir ini, ketika iblis surgawi di puncak kerajaan Istana Ungu menyingkirkan lautan awan dan memperlihatkan kepalanya yang besar untuk mengawasi segala sesuatu di kota, dia masih merasakan rasa absurditas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ketakutan yang menusuk di hatinya. Ini, iblis surgawi. Ia mencengkeram gagang pedang erat-erat dan bahkan tak punya nyali untuk menyerang. Di menara Jiuling, saat iblis surgawi perlahan menunjukkan wujud aslinya, raut tenang lelaki tua itu perlahan memudar. Matanya melebar. Tubuh tua itu tiba-tiba menggigil. Ia mengangkat kepalanya dengan pupil yang sayu. Bibirnya yang kering dan keriput mulai bergetar. Ia berkata dengan bingung, penelan roh. Ternyata iblis surgawi itu monster seperti itu. Alam apa ini? Mengapa monster seperti itu datang? Apakah sang dewi salah? Bagaimana mungkin ia salah? Legenda mengatakan bahwa di perbatasan dunia sekuler dan tanah abadi, di area bayangan yang bahkan negara Yin tak dapat campur tangani, terdapat lautan puing, tempat beberapa monster yang melahap kekuatan spiritual bersembunyi. Mereka diubah oleh roh para monster setelah kematian, mengambang di kehampaan.
Tanpa kesadaran konkret, mereka hanya menelan aura yang mengambang di kehampaan secara naluriah. Setiap sekte memiliki formasi pelindungnya sendiri hanya untuk menghindari menarik monster legendaris ini ketika para kultivator menerobos alam dan memicu kesengsaraan petir. Ada penghalang yang seperti jurang alami antara dunia tempat mereka melayang dan dunia sekuler. Kecuali beberapa kultivator agung sejati menerobos ranah Istana Ungu dan memasuki 5 alam, mereka tidak akan tertarik untuk datang. Hari ini, Zhao Xianger hendak menumbuhkan jiwa yang diperoleh di Menara Jiuling, yang juga menarik monster semacam itu untuk datang. Dan monster itu berada di ranah yang begitu tinggi. Apakah ini memang takdirnya? Ia menghela napas dan perlahan mengangkat tangannya. Segel negara terbungkus cahaya hijau. Seekor burung phoenix terbang keluar dan menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Ia mencoba mengaktifkan segel negara berkali-kali, tetapi bagaimanapun caranya, ia tak mampu melepaskan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Hari ini, saat ia mengerahkan kesadarannya, semuanya berjalan begitu lancar tanpa usaha ekstra. Tak seorang pun di Menara Jiuling. Karena itu, tak seorang pun melihat bahwa alam lelaki tua itu meningkat dengan kecepatan yang tampak jelas sejak burung phoenix terbang keluar. Dalam sekejap, ia menembus alam panjang umur dan memasuki alam Istana Ungu. Pemandangan seperti itu mirip dengan hari ketika Zhao Xianger mengangkat alamnya secara paksa dengan tongkat api Rosevins di atas kota kekaisaran. Basis kultivasi lelaki tua itu telah terakumulasi selama beberapa dekade. Kini, dengan bantuan burung phoenix yang ditransformasikan oleh kekayaan negara, alam yang ia tunjukkan kini semakin kaya dan mendalam. Barulah sekarang ia terintegrasi secara erat dengan segel negara. Jika ia bisa mencapai alam seperti itu lebih awal, ia pasti akan memiliki keyakinan untuk bertarung melawan rubah tua itu meskipun 4 gumpalan jiwanya telah menyatu. Namun, saat ini, ia sama sekali tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan si penelan roh ini. Tidak sama sekali. Di lautan awan, kepala hitam itu menekan tanah sedikit demi sedikit. Kedua pupil emasnya bagaikan perahu-perahu besar yang mengapung di lautan awan. Ketika 9 binatang roh itu terbang ke langit, mata emas itu telah membidik mereka. Yang menarik si penelan roh adalah 9 binatang roh yang akan menyatu menjadi satu. Alam Zhao Xianger terlalu rendah sehingga ia membutuhkan waktu lebih lama untuk terbang melintasi 3000 dunia daripada yang dibayangkan. Guru kekaisaran ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Sekarang, ia berasumsi bahwa ia tidak bisa. Ia menghela napas, berkata, aku hanya bisa berharap burung phoenix muda itu berkicau dengan suara yang lebih lembut daripada yang tua. Dalam desahan lelaki tua ini, burung phoenix yang menari-nari di sekelilingnya terbang ke langit. Ia akan menulis sebuah kata untuk terakhir kalinya. Ia menekan lengan bajunya dan mengangkat tangannya, yang tampak seperti sedang memegang pena kuas. Kemudian, ia mulai menulis di hadapan tubuhnya. Ia menggoreskan satu goresan ke kiri dan satu lagi ke kanan, yang merupakan komponen kata. Komponen ini sangat sederhana. Begitu ia menyelesaikannya, 2 aliran seputih salju yang saling bersilangan mengalir di hadapannya dan membubung bagai 2 garis ki pedang yang kuat. Di tengah lautan awan, tanduk-tanduk hitam itu berputar dan menunjuk ke arah guru kekaisaran berada. Tanduk itu tidak memiliki kesadaran konkret, tetapi ia dapat merasakan bahaya dengan tajam. Ki pedang dari komponen itu pun dihunus. Itulah esensi yang dipadatkan oleh kekayaan negara. Lautan awan yang luas perlahan terbelah seperti kertas putih yang terpotong pisau. Ia mengambil bentuk komponen dan menyelimuti kota kekaisaran. Kepala di tengah lautan awan kebetulan berada di persimpangan 2 goresan. Ujung runcing kedua tanduknya terpotong, berubah menjadi aura sejati dan perlahan menghilang. Sang penelan roh menggeram. Tubuhnya masih berada di persimpangan 2 dunia. Kini, karena marah, ia mempercepat gerak tubuhnya yang besar, seolah-olah seorang bayi mencoba keluar dari rahim dan datang ke dunia ini. Sang guru kekaisaran menghela napas panjang. Menghadapinya bahkan lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Sekalipun mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hanya bisa mengulur waktu untuk Zhao Xianger. Ia khawatir apakah Zhao Xianger akan mampu menahannya saat menunggangi Rosevins kembali ke sini. Namun, itu hanya akan terjadi setelah kematiannya. Ia mulai menulis komponen lain dari kata tersebut. Goresan komponen ini berbentuk persegi. Hanya 2 goresan terakhir yang merupakan goresan ke kiri dan ke kanan, yang keduanya sangat anggun. Itulah komponen lainnya. Kedua komponen tersebut membentuk kata Zhao. Kata Zhao dengan goresan terbalik. Inilah kata yang benar-benar menyatu dengan pikiran Tao-nya, yang akhirnya disempurnakan dengan usaha seumur hidup di saat-saat terakhir, sehingga seluruh kekayaan negara pun kini jatuh padanya. Sayang sekali tulisannya masih belum sempurna. Semoga Xianger dapat menulis kata-kata yang lebih agung dan indah di masa depan. Desahan lelaki tua itu bergema di seluruh kota. Saat ia menyelesaikan komponen kedua, tidak ada air yang terkondensasi oleh kekayaan negara yang makmur atau cahaya yang terkondensasi oleh ki pedang yang dingin. Ia bagaikan hembusan angin, atau awan yang polos dan ringan, yang juga bagaikan isyarat sederhana untuk meminta tamu pergi ketika tuan rumah merasa tidak bahagia. Sang penelan roh meratap kesakitan tanpa henti.
Ia terus mengaduk lautan awan dan sementara itu, ia juga mundur sedikit demi sedikit. Erangannya seolah mengandung keluhan dan kemarahan. Kepala gelap itu perlahan menghilang dan lautan awan perlahan menutup. Namun, melalui lautan awan, terlihat bahwa di dalam celah kehampaan, si penelan roh itu mundur sedikit demi sedikit, namun tangannya masih mencengkeram kedua ujung penis itu. Ia bisa kembali selama komponen kedua yang penuh dengan kehendak alam semesta memudar. Di Menara Jiuling, lelaki tua yang duduk di sana telah meninggal, dengan 7 lubang di kepalanya menyala. Menulis kata Zhao menghabiskan seluruh tenaganya. Meskipun demikian, ia tidak dapat benar-benar mengalahkan si penelan roh. Apa yang ia lakukan hanya mengulur waktu dan melindungi 9 binatang roh sebelum Zhao Xianger kembali. 9 binatang roh itu akan menjadi roh yang diperolehnya dan akan menyatu dengan pikiran Tao-nya. Api membakar lelaki tua itu. Itulah api Phoenix yang sesungguhnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, api Phoenix membakar tubuhnya. Namun, ia tidak sedang menjalani nirvana. Sebaliknya, Phoenix lah yang mengantarnya pergi. Di lautan awan, saat si penelan roh mundur sementara, 9 binatang roh yang berlarian akhirnya tertenangkan. Mereka juga merasakan kematian guru kekaisaran sehingga mereka mengeluarkan tangisan sedih yang lemah. Awan pecah. Jeritan Rosevins menenggelamkan segalanya. Di punggung Rosevins, gadis muda berpakaian hitam itu masih duduk bersila, hanya saja ia tampak seperti cangkang kosong. Ia tidak tampak berbeda di permukaan, tetapi lautan Qi di Zifu-nya benar-benar hancur. Itu disebabkan oleh 3.000 aliran yang mengalir deras di tubuhnya. Untuk membangun gedung yang lebih tinggi, bangunan kecil aslinya perlu dirobohkan. Ketika ia sepenuhnya memupuk semangat dan menghabiskan bertahun-tahun memperbaikinya, lautan Qi Zifu-nya akan memperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Namun, kini, hatinya serapuh kaca yang sangat tipis, yang mudah pecah. Api yang mengalir menggulung Menara Jiuling, patung Rosevins lenyap di langit. Zhao Xianger mendarat dengan ringan dan guru kekaisaran telah berubah menjadi abu dalam api ilahi dan menghilang. Guru dan murid itu masih gagal bertemu untuk terakhir kalinya. Zhao Xianger berdiri cukup lama lalu membungkuk. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap lautan awan. Saat ini, hanya beberapa halaman buku kuno di tangannya yang masih belum terbakar. Namun, dengan kedatangannya, 9 binatang roh yang berkeliaran di lautan awan mulai berkumpul dan bercampur menjadi satu, berubah menjadi roh hidup yang utuh. Roh yang tampak seperti Ganoderma bening menjadi lehernya, yang tampak seperti siput laut yang tajam dan panjang menjadi paruhnya, yang tampak seperti trisula tajam membentuk cakarnya, yang menyerupai layang-layang membentuk sayapnya, dan yang tampak seperti ular berbulu membentuk bulu ekornya yang panjang. 9 makhluk roh menyatu. Semua warna pada mereka memudar dan berubah menjadi hitam pekat. Itu adalah seekor burung besar yang tak berwarna seolah-olah semua cahaya di atasnya diserap olehnya. Sekarang, ia melayang di langit, yang tampak semakin seperti bayangan wayang kulit yang jelas. Itulah roh yang diperolehnya. Beberapa halaman terakhir buku kuno itu hampir terbakar. Zhao Xianger meletakkannya di hadapannya dan mundur 3 langkah, menunggu dengan penuh perhatian. Di dalam buku kuno itu, dahi Ning Changjiu dan Ning Xiaoling saling menempel. Sifat jahat Ning Xiaoling perlahan memudar dan cakar tajam yang menembus dadanya juga menyusut. Hanya beberapa lubang darah yang belum sembuh yang tersisa. Darah di sudut mulut Ning Changjiu telah mengering. Matanya, yang sedikit melebar, masih menatap ke depan. Sekarang, ia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun dengan lengannya karena kaku dan mati rasa. Sebagian besar tubuh rubah salju telah ditarik keluar oleh Ning Changjiu. Ia menggigit lengan Ning Changjiu dengan kuat. Di bawah 2 bekas gigitan yang dalam, otot-ototnya terkoyak, menyebabkannya terus-menerus berdarah. Namun, tanpa tubuh Ning Xiaoling sebagai penopang, kekuatannya menjadi jauh lebih lemah. Ning Changjiu pernah berkata bahwa ia pandai memancing. Apa itu memancing? Rekan muridnya yang kedua pernah berkata kepadanya bahwa sekuat apapun ikan itu, ia akan menjadi mangsa orang lain selama ia diseret ke darat dan tidak bisa mengerahkan tenaganya. Sekalipun tidak dibuang oleh siapapun, ia akan menjadi ikan kering setelah dibiarkan di bawah sinar matahari selama sehari. Saat ini, rubah salju tidak memiliki lautan Qi Zifu sebagai penopang dan tubuhnya sebagian besar hancur oleh cabang yang tidak diketahui, membuatnya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat menggigit lengan Ning Changjiu sekaligus. Namun, meskipun begitu, ia masih memiliki ekor yang melilit tubuh Ning Xiaoling. Sekeras apapun Ning Changjiu menarik, ia tetap tidak dapat memisahkannya dari Ning Xiaoling. Kota yang awalnya ilusi ini telah ditelan oleh kabut kelabu. Di ujung terjauh, bangunan-bangunan terakhir runtuh. Rubah salju tiba-tiba mengendurkan giginya dan tertawa terbahak-bahak. Kau tetap gagal. Rubah salju membuka mulutnya. Giginya penuh darah. Saat dunia hampir runtuh, Ning Xiaoling juga bisa merasakannya. Tubuhnya terus menggigil seolah jatuh ke dalam rumah es. Ketika dunia ini runtuh, ikatan 3 kata kuil buke akan hancur. Kemudian, situasinya akan sangat berbeda. Ia akan menjadi pisau dan Ning Changjiu akan menjadi ikan. Halaman terakhir buku kuno itu terbakar abis.
Asapnya lenyap dan awan pun menghilang. Rubah salju itu tersenyum sinis. Setelah buku kuno itu lenyap, ia menjadi buta sehingga tidak dapat melihat apapun. Ia hanya dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya melalui penglihatan spiritual. Ia mendapati dirinya seolah berada di sebuah menara yang sangat luas. Saat ia mendongak, ia akan mencapai lautan awan. Pemuda dan gadis itu sama-sama koma, hanya saja Ning Changjiu masih mencengkeram tubuhnya dengan erat. Namun, ia tetap tak mampu bertahan bahkan ketika buku kuno itu hancur. Ia bahkan merasa agak kasihan padanya. Bahkan jika ia hanya berada di alam mendalam, mungkin buku itu akan direnggut dari tubuh Ning Xiaoling. Kekuatannya akhirnya habis. Ketika rubah salju ingin memenggal kepala pemuda itu, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk di belakangnya. Di belakangnya, seorang gadis muda berpakaian hitam berdiri hanya 3 langkah darinya. Di sampingnya, seekor burung hitam besar menari-nari. Ketika gadis muda itu mengangkat kepalanya, partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Sebuah pedang panjang hitam yang hampir tak memiliki ketebalan mulai terbentuk. Ketika tangan gadis muda itu terangkat tinggi, pedang itu pun terbentuk sempurna. Ketika buku kuno itu hancur dengan kemunculan Ning Changjiu, Ning Xiaoling, dan rubah salju, pedang itu telah ditebas. Ning Changjiu sedikit membuka matanya. Angin kencang bertiup. Darah di pakaiannya telah membeku. Pakaiannya yang berlumuran darah bersiul tertiup angin. Dengan wajah pucat, napasnya agak lemah. Namun, lengannya masih tertekuk dan jari-jarinya mencengkeram tubuh rubah salju dengan erat. Sebelum kegembiraan, kebanggaan, dan kegembiraan rubah salju karena selamat dari malapetaka itu dapat terungkap, ia dihabisi oleh ***** H dari belakang. Ia tidak dapat melihat wajah gadis muda itu dengan jelas. Yang dapat dirasakannya adalah dingin yang menusuk. Pedang itu sangat tipis dan tajam di luar imajinasi. Ning Changjiu mengangkat lehernya dengan susah payah. Ada tanda merah yang mencolok di dahinya yang menempel di dahi Ning Xiaoling selama lebih dari 2 jam. Dalam penglihatannya, seorang gadis muda berpakaian hitam menyerang dengan keras. Ia tak bisa melihat wajahnya, tetapi samar-samar ia bisa melihat sosok yang memukau itu. Ia tahu siapa gadis itu. Setelah serangan itu, tubuh rubah salju terbelah dan sifat iblisnya menghilang. Ia tak tahu bagaimana Zhao Xianger bisa melakukannya, tetapi ia tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Matanya penuh dendam. Suara pecahan kaca terus terdengar. Di menara Jiuling yang berbentuk persegi, auman melengking rubah itu masih terngiang-ngiang. Ia ingin membunuh Ning Changjiu, tetapi lengannya lemah karena ada ****K di tengah tubuhnya, meninggalkan aura yang mengalir deras seperti air raksa dan basis kultivasi yang seharusnya memungkinkannya memasuki ranah pengadilan ungu terbuang sia-sia. Benih iblis itulah yang pecah. Di udara, sebuah bayangan ilusi perlahan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian merah. Ia berdiri di udara, satu lengan bajunya menyala-nyala dan lengan baju lainnya menggantung dengan sungai es. 8 ekor di belakangnya berayun perlahan. Tuan ekor merah tua. Zhao Xianger menatapnya tanpa kilatan terkejut atau takut di matanya. Dia tampak acuh tak acuh seperti dewa. Begitu pula, Tuan ekor merah tua juga tidak menatapnya. Dia berbalik dan menatap kota yang telah menindasnya selama 100 tahun untuk terakhir kalinya, matanya penuh dengan perubahan. Di lautan awan, sihir yang tersisa dari kata-kata yang ditulis oleh guru kekaisaran telah padam. Sang penelan roh menyingkirkan awan dan kabut, memperlihatkan kepalanya yang besar lagi. Ia merasa bahwa roh yang dimangsanya telah diambil. Seketika, pupil emas memenuhi rongga mata yang kosong, seperti 2 pil emas besar. Dan wilayahnya juga terus meningkat saat ia menjauh dari penghalang. Ketika rubah tua itu benar-benar menghilang bagai kembang api, ia mengangkat kepalanya dan melihat kepala raksasa itu. Rubah tua itu berpikir tak ada yang bisa membangkitkan riak di hatinya di ambang kematian, tetapi ia masih tercengang ketika melihat kepala itu mencuat dari lautan puing. Kenalan-kenalan lama tiba-tiba bertemu kembali. "Kenapa kau di sini?" gumam rubah tua itu dalam hati. Perasaan yang ia miliki 5 abad lalu kembali menghanyutkan. Peristiwa masa lalu muncul di benaknya, namun masih mengandung bau darah. Dalam bencana 5 abad lalu, mayat-mayat bertumpuk bagai gunung dan darah mengalir bagai sungai. Manusia dan iblis bertarung dengan pedang, melintasi genangan darah dan gemuruh. Mayat, darah, dan daging berceceran di sana-sini. Menuruni gunung tertinggi, puluhan monster sedang mendaki. Mereka semua adalah raja jahat di wilayah mereka, tetapi sekarang mereka adalah pendaki yang berdiri tegak. Bahkan mereka sendiri tidak yakin tentang apa yang menanti mereka di puncak. Saat itu, rubah tua itu tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka adalah pengkhianat. Ia membenci pengkhianat itu sampai ke lubuk hatinya. Andai bukan karena pengkhianat ini, tubuh mereka takkan remuk redam dan jiwa mereka takkan tertindas di dunia sekuler. Kebenciannya tak sirna bahkan setelah 5 abad. Ia pikir semua idenya telah pupus, tetapi kini, ia melihat pengkhianat itu lagi. Namun, bukankah kau pergi ke negeri abadi? Mengapa kau direndahkan seperti ini? Pikiran si rubah tua dipenuhi segudang pikiran dan ide. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia akhirnya memilah-milahnya di tengah-tengah pemikiran cepat.
Ia tiba-tiba membuka mata dan menatap kepala hitam dan dua tanduk di atasnya. Banyak dugaan samar kini saling terkait. Jadi, inilah rahasia yang coba disembunyikan oleh 12 alam yin. 5 abad yang lalu, Sang Santo memang tidak menipu mereka. Namun, ia baru mengetahuinya sekarang. Dan kini adalah saat-saat terakhir hidupnya. Si rubah tua tak kuasa menahan tawa. Tawanya agak mengejek sekaligus lega. Ia lenyap bagai kembang api. Monster di lautan awan itu telah lama kehilangan akal sehatnya, jadi dari awal hingga akhir, ia sama sekali tidak melirik kenalan lama ini. Ning Changjiu membuka matanya dan ingin bangun, tetapi ia sama sekali tidak bisa mengerahkan tenaga. Si pemakan roh. Ini adalah pemakan roh yang diceritakan, Ning Changjiu, sebelumnya, yang konon adalah bintang mati. Dulu, ia juga samar-samar mendengar beberapa komentar tentang iblis surgawi. Menurut buku itu, keberadaan iblis surgawi adalah kelonggaran alam semesta, sementara kemunculan mereka adalah kesalahan alam semesta. Sekarang, ternyata iblis surgawi adalah para pemakan roh. Setiap penelan roh yang berkeliaran di dunia ini, semuanya pernah mencapai tingkatan yang luar biasa tinggi di kehidupan sebelumnya. Jika mereka datang ke dunia sekuler, siapa yang bisa menghentikan mereka sekarang? Setelah rubah tua itu menghilang, beberapa ekor besar rubah salju juga ikut menghilang, dan sifat iblis yang melekat pada roh bawaannya pun ikut menghilang. Rubah kecil itu kembali seukuran anak kucing. Bersandar di bahu Ning Xiaoling, ia hampir tak berbobot, yang telah tertidur lelap. Ning Xiaoling terkulai lemas dan terbentur dadanya. Ning Changjiu terbatuk beberapa kali dengan keras. Ia ingin menopang rekan seperguruannya, tetapi lengannya hanya bisa terkulai lemah. Akibatnya, mereka hanya saling bertabrakan. Penelan roh itu telah mengincar Zhao Xianger dengan kuat. Ia tertarik ke sini oleh 9 binatang roh. 9 binatang roh yang seharusnya bisa ia dapatkan dengan mudah telah direbut oleh seorang gadis kecil, membuatnya mengamuk. Ia menjulurkan cakarnya menembus lautan awan dan ingin mencekik Zhao Xianger hingga mati. Lari, teriak Ning Changjiu sekuat tenaga. Ia tahu para penelan roh itu kuat, tetapi jika mereka menerobos ke dunia lain untuk membunuh orang, itu seperti orang biasa yang menyelam ke air untuk menangkap ikan. Manusia jauh lebih kuat daripada ikan mas rumput. Namun, jika manusia menyelam ke dalam air dan udara di paru-parunya hampir habis, ia tetap harus keluar dari air. Sekarang, jika penelan roh dibandingkan dengan manusia, dunia ini akan menjadi lautan dan Zhao Xianger akan menjadi ikan di dalamnya. Selama ia masuk ke kedalaman air dan menunggu sampai penelan roh harus meninggalkan dunia, ia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa seperti itu. Namun, Ning Changjiu tidak tahu itu. Sekarang, karena lautan Qi Zifu Zhao Xianger telah hancur parah, ia tidak bisa mengerahkan segala cara untuk melarikan diri. Baru pada saat itulah Lu Jiajia tersadar dan bergegas menuju menara Jiuling dengan menghunus pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Sayangnya, sia-sia saja jika ia membawa Zhao Xianger pergi dengan menghunus pedangnya karena danau itu terlalu dangkal dan penelan roh telah mencapai 5 alam. Karena itu, ia dapat dengan mudah menghancurkan negara Zhao. Dengan kematian guru kekaisaran, pengekangan di sekitar menara Jiuling juga hilang. Banyak prajurit dan orang-orang dari kota kekaisaran juga berkumpul, beberapa di antaranya datang untuk menonton kegembiraan dan beberapa di antaranya dengan tulus ingin melakukan sesuatu untuk negara Zhao. Namun, ketika penelan roh menjulurkan kepalanya dari awan, ketakutan dan tekanan yang mendalam begitu serius menghantam mereka sehingga mereka semua berlutut di tanah. Musim gugur hampir berakhir. Matahari terbenam lebih awal. Lautan awan yang luas juga sedikit kemerahan. Tanpa awan, abu api yang menyala-nyala di langit kini terlihat. Pakaian hitam Zhao Xianger sangat tipis, dengan burung besar yang terbang di sekelilingnya. Ia mengayunkan pedang panjangnya ke tanah, meninggalkan bekas pedang yang samar. Menatap si penelan roh, ia tahu bahwa ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. 5 alam. Alam macam apa itu? Ibu, aku sudah melakukan yang terbaik. Ia mendesah pelan. Meskipun ia menunjukkan ketidakpedulian terhadap hidupnya, penyesalannya tetap tak terhapuskan. Ia tiba-tiba berjalan ke arah Ning Changjiu, melepaskan ikatan tali kepala agar rambutnya terurai, dan sedikit menundukkan kepala dan kelopak matanya. Kemudian, ia membungkuk dalam-dalam kepada pemuda yang masih duduk di hadapannya. Ia adalah putri paling terhormat di negara Zhao dan putri keturunan dewa. Inilah etiket yang belum pernah ia lakukan. Setelah melakukan etiket, Zhao Xianger berbalik, melihat ke arah tempat penelan roh berada, lalu berjalan mendekat. Di sanalah matahari terbenam. Di sana, gadis muda itu pernah melihat dunia-dunia indah bagai gelembung. Di menara Jiuling, angin kencang yang tak henti-hentinya menerpa wajahnya, membuat pipinya pegal. Ia memeras otak dan menghadapi kematian dengan tenang. Barulah ia menyadari bahwa ia tak pernah hidup untuk dirinya sendiri selama lebih dari 10 tahun terakhir. Ia telah mengejar pakaian merah bagai api di balik tirai kasa emas. Sekalipun kematian sudah di depan mata, ia hanya ingin membuktikan keberanian dan keberaniannya dengan mati. Ia menghindar, lalu melirik pakaian hitamnya yang tipis dan compang-camping.
Kemudian, ia agak menyesal tidak mengenakan pakaian indah hari ini. Zhao Xianger tiba-tiba terkekeh. Punggungnya yang ramping dan cantik tampak semakin muram di senja hari. Ia sedikit membuka bibir tipisnya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada dunia atau hanya kepada dirinya sendiri. Ning Changjiu di belakangnya samar-samar dapat mendengarnya. 15 tahun yang lalu, pasukan negara Jin sedang gencar-gencarnya. Di medan perang, para prajurit yang tangguh semuanya gugur. Negosiasi berlangsung selama 17 hari. Akhirnya, wilayah dalam radius 300 km dari negara Zhao diserahkan kepada negara Jin. Karena kehilangan wilayah itu, saya diberi nama Xiang. Kata-kata ini sampai ke telinga Ning Changjiu, bagai guntur. Pintu ingatannya terbuka lebar. Apa yang terpendam jauh di lubuk hatinya akhirnya terungkap. Kamu yakin tidak mau surat nikahnya? Aku berkomitmen penuh untuk menekuni Taoisme dan tidak ingin terlibat dengan dunia sekuler. Aduh, kenapa kau begitu kaku dan membosankan? Kenapa kau tidak pergi menemui gadis itu saja? Cek, aku sudah menyelidiki gadis itu untukmu. Gadis itu memang cantik. Yang terpenting, dia selalu bisa membuat masalah. Di mataku, kehidupan kultivasimu begitu sederhana. Kau seharusnya butuh kejutan seperti ini untuk menambah keceriaan dalam hidupmu. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak tertarik dengan kisah cinta pria dan wanita. Percayalah, cobalah, atau kau akan menyesalinya cepat atau lambat. Changjiu, dengarkan. Beberapa hari yang lalu, ketika aku pergi untuk melindungi calon iparku di bawah perintah, aku melihatnya berdiri di panggung sendirian, menceritakan kisah di balik namanya. Bahkan aku merasa tersentuh olehnya. Aduh, aku jadi berpikir, seandainya kau ada di sana, pemandangan itu pasti akan menjadi lukisan yang sempurna. Secantik apapun dia, bisakah dia lebih cantik daripada pemandangan di jalan Taoisme? Pria berpedang itu kehilangan kata-kata. Lalu ia hanya memukul kepala Ning Changjiu dengan marah. Di menara Jiuling, tubuh sang penelan roh menekan bagaikan gunung. Tangan besar itu juga menyebabkan angin kencang dan ombak berhembus perlahan. Kata Xiang berarti hilangnya negara negeri Zhao. Inilah belenggu kelahiranku. Gadis muda itu perlahan mengangkat pedangnya dan burung hitam yang menari-nari di sekelilingnya memekik sedih. Rambut hitamnya yang berkibar juga bagaikan sekawanan burung gagak yang terbang di angkasa mengepakkan sayapnya di kala senja. Ia tiba-tiba tertawa dan gumaman terakhirnya lenyap tertiup angin. Namaku Zhao Xianger. Orang-orang memanggilku Yang Mulia Xianger. Telapak tangan besar itu bergerak bagai roda yang tak berujung. Tidak, saat itu, jantung Ning Changjiu berdebar kencang. Ia berteriak keras, tetapi kata-katanya ditelan angin. Tak satu pun kata-katanya terdengar. Rasa tak berdaya yang hebat membanjiri tubuhnya, seolah-olah orang yang tenggelam tersedak air sedikit demi sedikit. Ia membelalakkan matanya, menatap sosok gelap itu. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa. Semua triknya telah habis. Dia bahkan belum mencapai alam mendalam. Mengingat alamnya yang rendah, dia tidak bisa membantu apapun sekarang. Kultivasinya berjalan terlalu mulus di kehidupan sebelumnya. Dia hampir tidak menemui kesulitan atau hambatan apapun dan sekarang, inilah pertama kalinya dia mendambakan kekuatan. 5 alam bukanlah apa-apa, jika dia adalah dirinya di kehidupan sebelumnya. Tapi tidak ada jalan kembali. Zhao Xianger mengangkat pedang hitamnya, yang tampak begitu kesepian dari belakang. Ketika tangan besar itu mendekat, Lu Jiajia kebetulan bergegas dengan pedangnya menuju posisi Zhao Xianger berada. Namun, wajah Ning Changjiu memucat. Ia tahu hanya satu nyawa lagi yang akan dikorbankan. Aduh! Ketika tangan besar itu hendak membunuh semua orang di menara bagaikan semut yang terhempas, sebuah desahan terdengar. Itu bukan desahan Ning Changjiu, Zhao Xianger, atau Lu Jiajia, melainkan suara seorang pria yang pasrah. Ning Changjiu merasa seperti disambar petir. Pikirannya langsung kosong dan secercah harapan tampak di matanya. Aku tetap harus datang dan membantu. Cek, gadis 16 tahun saja bisa memancing pemakan roh di 5 alam untuk datang ke sini. Untungnya, guru belum menemukan murid terakhirnya. Kalau tidak, dengan istri pembuat onar seperti itu, kuil Tao kecil kita akan dirobohkan olehmu. Suara yang familiar, nada yang familiar. Ini, murid kedua, bersandar pada Ning Xiaoling dalam pelukannya, Ning Changjiu menatap ke depan dengan mata berkedut dan tak kuasa menahan tangis. Tangan hitam besar itu tak melangkah lebih jauh. Di atas menara Jiuling, seberkas cahaya menyilaukan bersinar terang. Awalnya, itu adalah seberkas garis api tipis yang menyapu langit dengan kecepatan yang merata. Dengan suara pria itu, garis api itu mulai bergerak lebih cepat, semulus tulisan kaligrafer yang fasih. Garis api itu pun memutih. Cahaya garis putih itu cukup tertahan. Bagian tengahnya berubah menjadi abu-abu keperakan dan tepinya bercahaya terang, memerahkan ruang. Kemudian, garis itu terpelintir dan terkelupas sedikit demi sedikit, yang tampak seperti abu api yang layu. Di depan penglihatan, garis itu tampak seperti garis lurus. Seolah digambar dengan penggaris. Garis itu lurus rapi, tanpa cacat. Dilihat dari ketinggian, itu akan menjadi sebuah lengkungan, yang misterius hingga nyaris sempurna. Di sekitar lengkungan, ruang mulai terasa sesak dan tenggelam.
Di tengah serangkaian gemuruh guntur, lengkungan itu tidak begitu indah tetapi mengandung tekad untuk memotong segalanya dan menghancurkan alam semesta. Sejak lengkungan itu naik dan turun, semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat tetapi Ning Changjiu hanya merasa itu adalah waktu yang lama. Tentu saja dia telah melihat pedang itu. Itulah pedang yang tak pernah dilupakannya. Ini adalah pedang milik murid kedua. Murid tertua pernah mengomentari keterampilan pedang murid kedua di depan Ning Changjiu, mengatakan bahwa dia adalah pria yang lugas, berpikiran terbuka, dan jorok, yang menghunus pedang seperti gadis cantik yang sedang menyulam. Itu sangat tak tertahankan bagi mata. Tentu saja, murid kedua tidak pernah berani membantah. Namun, Ning Changjiu tidak akan menganggap pedangnya itu tak tertahankan bagi mata. Itu adalah cahaya pedang paling istimewa yang pernah ditemuinya dalam hidupnya. Dia percaya akan hal itu di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Lautan awan yang luas terpotong dan terdorong keluar dari kota kekaisaran oleh dua gerakan pedang. Di langit, tubuh raksasa sang penelan roh hanya setengah terekspos. Setiap otot bagaikan batu besar dan keras. Tubuhnya tersangkut di perbatasan dua dunia, di mana ia berkobar dengan cahaya seperti kaca berwarna-warni. Lengannya yang tebal terpotong oleh pedang, yang potongannya halus. Lengan yang terpotong itu jatuh begitu saja, berubah menjadi aura di udara dan lenyap. Seorang pria yang mengenakan pakaian pemutih yang terbuat dari kain kasar berdiri di udara, lengan kirinya menggantung. Setengah dari sarung pedangnya terekspos. Lengan kanan digulung ke lekuk lengan kanannya, memperlihatkan ototnya yang kuat. Dia memegang pedang panjang yang berkilauan. Itu adalah pedang besar. Pelindung pedang perunggu itu bundar dan radian bilahnya halus, yang benar-benar menyilaukan. Bagian belakang pedang, selebar setengah ibu jari, dapat digunakan untuk memotong. Pria itu menyeringai. Sambil menghentakkan kakinya dan melompat, ia terbang ke langit. Namun, ia tetap tak lupa melirik gadis muda berbaju hitam itu dan berkata, sikapmu persis seperti murid tertuaku, sungguh disayangkan dan sebuah kebetulan. Murid juniorku belum ditemukan, jadi kau tak bisa dibawa kembali untuk merobohkan pintu kuil. Dalam tawa riangnya, sebuah pedang ditebaskan ke bawah dan cahaya putih lurus memancar dari atas ke bawah. Jika penelan roh diibaratkan lukisan kuas tinta, cahayanya akan menjadi garis putih yang sangat tidak harmonis di tengah lukisan. Namun, garis putih itu tak hanya merusak konsepsi artistik lukisan itu, tetapi juga merobek seluruh lukisan dari tengahnya. Suara keras itu seakan-akan tulang remuk atau gunung retak. Penelan roh itu mengerang kesakitan dan ingin mengulurkan tangan yang lain untuk menangkap pria yang berani menyerang. Namun, tangannya kaku di udara. Karena tubuhnya terkoyak dari tengah, tubuh yang tampaknya tak tergoyahkan itu berubah menjadi aura bagaikan pasir yang mengalir dan lenyap ke alam semesta. Aura itu perlahan berkumpul dan menjadi awan-awan jahat, yang kemudian berubah menjadi hujan yang menyuburkan seluruh negeri Zhao. Kini, awan-awan itu tak kunjung datang, hujan pun tak kunjung datang. Lu Jiajia membantu gadis muda itu berdiri. Zhao Xianger tampak kehabisan tenaga dan bersandar ringan ke pelukannya. Di belakang mereka, Ning Changjiu menatap kosong ke depan dan tiba-tiba mengerti segalanya. Ternyata ki familiar yang ia rasakan di kota kekaisaran bukanlah milik murid junior manapun, melainkan milik murid kedua yang telah pergi ke tanah abadi dalam ingatannya. Setelah pergi ke tanah abadi, ia tak akan pernah bisa kembali ke dunia sekuler. Kenapa ia muncul di sini? Jadi begitulah. Ning Changjiu tertawa pelan. Ia memahaminya. Ia memahami segalanya. Ia adalah Ning Changjiu dari awal hingga akhir. Di dunia di mana ia tidak bertemu dengan rekan seniornya, ia menjadi pendeta Tao yang tampak konyol dan entah bagaimana, dirinya yang mati di kehidupan sebelumnya kembali ke tubuh pendeta Tao sebelum kematiannya. Pemuda yang konyol, pemuda yang sepenuh hati berkomitmen untuk berkultivasi, dan pemuda yang terluka parah dengan darah di sekujur tubuhnya. Mereka semua adalah Ning Changjiu, orang yang sama. Zhao Xianger adalah tunangan yang ia tolak saat berusia 16 tahun. Kakak senior, kau bilang padaku bahwa seseorang tidak bisa hidup kembali di luar alam yin, tetapi ternyata, aku bisa memiliki kesempatan kedua untuk hidup. Ia mengangkat kepalanya. Matahari terbenam semerah darah, mewarnai langit menjadi merah. Seluruh dunia tampak diselimuti kabut merah. Inilah matahari terbenam di alam Zhao. Itu juga matahari terbenam yang ia lihat sekilas secara tidak sengaja pada usia 16 tahun. Penelan roh yang tampak seperti lembu raksasa terbelah perlahan di langit. Tubuh yang tampaknya tak terhancurkan itu menunjukkan banyak retakan tipis setelah terbelah, perlahan tenggelam dan jatuh ke dunia sekuler. Kemudian, ia berubah menjadi aura gas di udara, terbang ke atas dan membentuk gumpalan awan jahat. Itu hanyalah awan jahat primer, yang tampak seindah ember. Sekarang, dalam cahaya matahari terbenam, ia tampak semerah kristal, seperti bunga-bunga lembut di langit. Di bawah sinar matahari terbenam, pria yang mengenakan pakaian hitam tua berdiri di udara. Membawa pedang di bahunya, ia memandang penelan roh yang terbelah dan kemaluan kehampaan yang perlahan tertutup, dan mengangguk puas. Kemudian, ia menoleh ke belakang dan menatap Zhao Xianger sejenak dengan sedikit penyesalan. Tanpa sadar, ia mengalihkan pandangannya ke pemuda yang berlutut di tanah sambil menggendong seorang gadis kecil di belakangnya.
Pria itu tiba-tiba menyipitkan mata dan menatapnya dari atas ke bawah. Mengusap dagunya cukup lama, akhirnya ia menggelengkan kepala dan mendesah, "Temperamenmu bagus." Sayang sekali, Ning Changjiu juga menatapnya. Matanya berkaca-kaca dan tenggorokannya terlalu serak untuk mengeluarkan suara. Ia bahkan tidak bisa menyapa rekan seperguruannya yang kedua. Zhao Xianger telah jatuh ke pelukan Lu Jiajia dan pingsan. Burung hitam di sekitarnya juga mendarat di belakangnya seperti angin, masuk ke dalam bayangan panjang di bawah matahari terbenam dan menghilang. Lu Jiajia membungkuk pada sosok itu. "Terima kasih atas bantuanmu." Pria itu tertawa anggun dan berkata, "Aku sudah lama memperhatikanmu di kota kekaisaran. Kalian benar-benar menarik. Aku cukup terkesan. Jika memungkinkan, kau bisa datang ke kuil kami dan membakar dupa untuk berdoa. Itu sangat efektif." Lu Jiajia berkata, "Bolehkah aku bertanya?" Sebelum ia selesai bertanya, pria itu menyela dengan lambaian tangannya, "Aku tidak akan membahas nama dan guruku. Bagi para kultivator, akal sehat penting dalam melakukan sesuatu, sementara takdir penting dalam hubungan antar pribadi. Berkultivasi dengan tekun adalah prioritas utama. Tak perlu lagi membahas balas budi." Lu Jiajia kehilangan kata-kata. Ning Changjiu menggigil, menatap murid kedua, membuat murid yang tadinya tampak biasa saja itu juga agak tidak nyaman. Ia membelai rambutnya dan menatap Ning Changjiu, lalu berkata sambil menyeringai, "Aku tahu dua tebasanku memang hebat, tapi kau tak perlu menatapku seperti ini. Haha, kalau kau bisa melihat jurus pedang murid seniorku, matamu pasti melotot." Tentu saja dia telah melihat gerakan pedang murid tertua itu. Niat membunuh dari jurus pedangnya begitu kuat. Bagaimana mungkin ia melupakan adegan di mana matahari dan bulan meredup, langit runtuh dan bumi terbelah, serta gunung dan sungai terguling. Namun, betapapun mengejutkannya hal itu tak sebanding dengan perasaannya saat bertemu kembali dengan murid kedua. Namun, betapapun hebatnya murid kedua itu dalam ilmu pedang, ia tak mampu membaca pikiran Ning Changjiu. Ia hanya berpikir bahwa ilmu pedangnya begitu hebat hingga seorang pemuda tercengang. Wajar saja jika pemuda itu sangat mengaguminya. Ia melirik matahari terbenam yang indah dan tiba-tiba berhenti tersenyum. "Tugasku selesai di sini. Teman-teman, sampai jumpa." Seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Matahari terbenam di balik pegunungan di kejauhan. Ning Changjiu perlahan-lahan mulai tenang. Melihat matahari terbenam, ia teringat hari yang sama di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ia membawa kursi geladak ke tebing di tepi lautan awan dan menatap matahari terbenam yang jatuh ke lautan awan, menciptakan gelombang kemerahan yang megah. Ketika malam tiba, ia mengembalikan surat nikah dan mengungkapkan isi hatinya. Ia pikir itu adalah akhir dari masalah itu. Namun, terkadang, itu bukan kombinasi keadaan yang aneh, melainkan sebuah penggantian. Ia menatap gadis kecil dengan pakaian hitam dan rambut hitam, yang tampak seperti boneka porselen. Entah bagaimana, ia merasakan kehangatan di hatinya. Memikirkan pergulatan batin di aula dan perjanjian 3 tahun sebelumnya, ia tak kuasa menahan senyum. Ning Xiaoling dalam pelukannya masih tertidur lelap. Benih jahat telah dihancurkan sementara jiwa bawaannya yang menjadi sederhana dan tak berbahaya kembali tenggelam ke kedalaman tubuhnya dan berangsur pulih. Namun, ketika ia berpikir bahwa 4 kata, Yong Jie Tong Xin, di surat nikah itu digunakannya sebagai jangkar untuk memperbaiki Ning Xiaoling dan bahwa tunangan yang disebutkan dalam surat nikah itu tepat di hadapannya, ia tak kuasa menahan perasaan aneh. Tentu saja, perasaan itu tak bertahan lama. Setelah semuanya beres, ditambah pikiran yang rileks, ia merasa lelah tak tertahankan. Kelopak matanya terasa berat. Lu Jiajia, yang menggendong gadis muda itu, dengan lembut berlari menghampirinya dan menopang tubuhnya yang terkulai. Dengan teriakan, pedang abadinya terhunus dan melunak, berubah menjadi tali untuk melilit tubuh kedua pemuda itu. Kemudian, ia berlari menuruni menara Jiuling dengan kecepatan yang sangat stabil. Ia menatap gadis muda berpakaian hitam yang tertidur dalam pelukannya, lalu melirik dua pemuda tak sadarkan diri yang terlilit tali pedang. Untuk sesaat, ia ragu apakah ia akan pergi ke pasar bersama seluruh keluarga atau menculik anak-anak. Bagaimanapun, ia merasa seperti seorang ibu sekarang. Lu Jiajia tertawa pasrah. Tiba-tiba ia teringat jurus pedang yang tak tertandingi tadi, tetapi ia mendapati ingatannya menjadi kabur. Niat pedang dan arah jurus itu, serta penampilan pria itu, menjadi sangat kabur seolah sengaja dihapus. Ia menatap wajah Ning Changjiu yang tak sadarkan diri dan tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakannya sebelumnya, dia dijauhi oleh dunia sekuler, alih-alih menghindari dunia sekuler. Apakah ini yang dimaksud dengan kata-kata rekan muridnya yang kedua? Ia bertanya-tanya apakah rekan muridnya yang lebih senior juga seorang ahli di luar dunia sekuler seperti pria tak dikenal ini. Ia mencengkeram tali pedang lebih erat dan semakin merasa pemuda itu bukan orang biasa. Dia pasti murid seorang kultivator yang berkelana di dunia sekuler sekte abadi. Namun, dilihat dari sumber dayanya yang aneh dan konstitusinya yang sangat tidak konsisten, apakah dia anak haram dari seorang penguasa? Bagaimanapun, sekarang tampaknya, apa yang dimilikinya tampaknya telah habis.
Jika dia benar-benar mengikutinya ke Sekte Pedang Oracle Surgawi untuk berkultivasi seperti yang dia katakan sebelumnya, dia mungkin akan berperilaku baik. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya kapan dia bisa memasuki alam mendalam mengingat konstitusinya. Sungguh kacau hari ini di kota Kekaisaran. Saat senja tiba, pedang dan darah di siang hari mendingin dengan liar. Ketika cahaya matahari terbenam memudar sepenuhnya, bulan berangsur-angsur terbit. Ning Changjiu menderita luka kulit paling parah. Rubah salju yang terkontaminasi benih jahat meninggalkan 3 lubang darah dari dada hingga punggungnya. Banyak tulangnya yang retak. Otot-otot di lengan kanannya robek parah karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Bahkan ketika dia bangun, mungkin dia tidak akan mengerahkan tenaga apapun. Untuk membuat Ning Xiaoling sadar sejenak, dia menempelkan dahinya ke dahi Ning. Saat itu, ia masih berada di alam yang tinggi. Oleh karena itu, dahinya juga merah darah dengan bekas luka di tulang dahinya. Ning Xiaoling lemah, tubuhnya telah mengalami pasang surut yang hebat. Tubuhnya yang seperti sungai tiba-tiba terisi air danau besar. Kemudian airnya memanas dan menguap sedikit demi sedikit. Lebih buruk lagi, perjuangan mental melawan benih jahat telah menguras tenaga gadis ini. Kesadaran akan perlindungan diri memaksanya tertidur lelap. Zhao Xianger adalah yang paling aneh. Lu Jiajia tidak tahu apa pengaruh menunggangi burung besar dan menjelajahi 3000 dunia yang tertinggal di tubuhnya. Namun, kini, Zhao Xianger berbaring di tempat tidur dengan tatapan tenang dan napas teratur, seolah memasuki dunia misterius, hanya saja wajahnya pucat pasi. Lu Jiajia menduga mungkin ini cara untuk menghancurkan yang lama dan membangun yang baru. Setelah memeriksa tubuh mereka, ia menghampiri Ning Changjiu, dengan hati-hati membalikkan tubuhnya, dan mengalirkan sedikit aura kepadanya untuk melindungi jantung, paru-paru, lautan Qizifu, dan bagian-bagian penting lainnya. Kemudian, ia menekan tangannya ke dada Ning Changjiu. Setelah ragu sejenak, ia melepas pakaian putihnya yang compang camping dan membantu memeriksa luka-lukanya. Ruangan itu remang-remang, tetapi dengan mata pedangnya, apa yang dilihatnya tidak berbeda dengan siang hari. Tangannya membelai luka-luka pemuda itu dengan lembut dan menekan perasaan aneh di hatinya sedikit demi sedikit. Ini sudah biasa. Lu Jiajia, ada apa denganmu sekarang? Gumamnya dalam hati. Setelah menenangkan diri, ia mulai merawatnya. Pikiran pedangnya menjadi tenang. Jari-jarinya yang dipenuhi aura yang bergejolak menekan luka-lukanya. Ia mengusap dan memijat luka-luka itu dengan lembut. Aura yang sangat murni bagaikan plester lembut, membuat luka berdarah cepat berkeropang. Namun, luka kulit mudah disembuhkan, tetapi luka dalam sulit disembuhkan. Ia telah mengabdikan diri sepenuh hati untuk berlatih pedang di masa lalu, jadi ia tidak tahu apa-apa tentang hal ini selain pengetahuan medis sederhana. Namun, tampaknya ia cukup tangguh. Mungkinkah ia bisa melewati ini sendirian? Lu Jiajia masih sedikit khawatir. Ia menggerakkan telapak tangannya di atas dada Lu Jiajia. Saat kekuatan spiritual ditransfer ke tubuhnya, ia mencoba mencari tahu apakah ada yang salah dengan tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menurunkan tangannya dan menyeka dahinya. Pakaian berlumuran darah. Dengan bibir sedikit mengerucut, Lu Jiajia berada dalam kesulitan. Pada usia 16 tahun, ia mewarisi pedang abadi Minglan dari gurunya. Saat itu, ia mengira pikiran pedangnya begitu jernih sehingga tak ada apapun di dunia sekuler yang bisa menimbulkan gejolak. Kini, hanya dalam 2 hari, ia akhirnya menyadari bahwa pikiran pedang yang telah ia kembangkan selama puluhan tahun ternyata begitu rapuh. Namun, itu seperti berkah tersembunyi. Kini, pikiran pedangnya telah rusak. Hal itu agak lebih baik daripada kultivasinya yang sepenuhnya terpengaruh oleh kontaminasi benih iblis akibat pikiran Taonya yang tidak stabil ketika ia melewati masa kesengsaraan untuk memasuki wilayah Istana Ungu. Ia mencoba menghibur diri. Tiba-tiba, ia terkejut karena menyentuh sesuatu yang keras di pinggangnya. Itu, Lu Jiajia sedikit mengernyit, lalu mengambil ranting dari pinggangnya. Itu adalah ranting yang sangat halus, sedikit bengkok dan tampak abu-abu. Rasanya seperti ranting plum yang dipetik di pinggir jalan di musim dingin, yang masih memiliki beberapa garis-garis dalam. Lu Jiajia memeriksanya beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mungkin karena terlalu biasa sehingga ia tidak menyadarinya di jalan. Ia menyingkirkan ranting itu. Melihat pakaian Ning Changjiu yang setengah terlepas, ia melihat pemuda yang tak sadarkan diri itu mengerutkan kening dari waktu ke waktu dan tampak agak kesakitan. Lu Jiajia menggulung ikat pinggang di pinggangnya dengan jari-jarinya, ragu-ragu sejenak, lalu menekannya kembali dengan ringan. Pakaiannya yang berlumuran darah kurang lebih sudah kering. Karena pakaian itu tidak terlalu berpengaruh pada lukanya, ia mungkin juga membiarkan Ning Changjiu berganti pakaian saat ia bangun. Ia berpikir begitu dalam hati. Ketika Ning Changjiu bangun, ia mendapati dirinya telah mengenakan pakaian putih baru. Luka-luka mengerikan itu juga berhenti berdarah, tetapi ia merasa otot-ototnya sangat nyeri. Lautan Qizifunya yang sempit tampak seperti medan perang kuno yang hancur. Ia bernapas dengan ringan. Mendengarkan suara hujan di luar, ia merasakan dadanya terkoyak dan hanya ingin berbaring di tempat tidur. Ia sama sekali tidak ingin bergerak.
Kau sudah bangun. Sebuah suara lemah dan jelas terdengar dalam kegelapan. Ning Changjiu agak lamban sekarang. Setelah memikirkannya, ia akhirnya yakin bahwa itu adalah suara Zhao Xianger. Ia menoleh dengan susah payah dan melihat ke arah asal suara itu. Kenapa kau juga di sini? Bentak Zhao Xianger, kalau tidak, kau ingin aku, teman seperguruanmu, dan kau beristirahat di satu kamar masing-masing sehingga Lu Jiajia harus pergi ke 3 kamar dan mengurus kami sekaligus. Ning Changjiu menatap pakaian putih bersihnya dan terdiam patuh. Zhao Xianger juga berbaring di tempat tidur. Dengan mata terpejam dan bibir tipisnya sedikit gemetar, ia bertanya pelan, kenapa kau berbohong padaku? Ning Changjiu tercengang. Apa? Zhao Xianger berkata dengan marah, aku sudah mendengar apa yang dikatakan pria itu hari ini. Dia bilang pemilik kuil mereka belum menemukan murid terakhir. Kenapa kau berbohong padaku? Ning Changjiu tiba-tiba merasa sesak napas dan juga merasakan sakit yang samar di hatinya. Aku tidak berbohong padamu. Zhao Xianger sedikit mengernyit dan bertanya, kalau begitu, pria itu murid seniormu. Tentu saja, tapi dia bilang pemilik kuil belum menemukan murid terakhir. Bagaimana Ning Changjiu bisa membuktikannya? Ning Changjiu tidak tahu harus menjawab apa. Zhao Xianger mendengus dan berkata, kau tidak berbohong padaku. Jadi aku salah paham sebelumnya. Di aula, aku menegaskan bahwa kaulah pria yang disebutkan dalam surat nikah. Sekarang, ternyata aku hanya lelucon yang lancang. Ning Changjiu terdiam sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, pertunangan kita sudah dibatalkan hari ini. Apa penting aku dibatalkan atau tidak? Zhao Xianger tidak berkata apa-apa dengan wajah dingin. Zhao Xianger, Ning Changjiu tiba-tiba memanggil namanya. Zhao Xianger mengangkat alisnya dan sedikit membuka matanya, lalu bertanya, ada apa? Ning Changjiu bertanya, apakah perjanjian itu masih berlaku? Tentu saja dia bertanya tentang perjanjian 3 tahun itu. Zhao Xianger berpikir sejenak dan berkata, sekarang, lautan Kizifuku telah hancur total, tetapi semangat yang kudapatkan telah dipupuk. Ketika aku pulih dari itu dan menyambungkan kembali titik-titik akupunturku, aku akan menjadi sangat kuat. Kemudian, aku akan merebut kembali tanah yang hilang dalam radius 300 km dari negara bagian dan belengguku akan terputus sepenuhnya. Dalam 3 tahun, aku pasti akan mencapai wilayah Istana Ungu. Kau pasti bukan tandinganku. Ia berbicara dengan tenang tanpa bermaksud mencemooh atau mengejek, tetapi karena ia mengatakan yang sebenarnya, kata-katanya terdengar semakin membuat frustrasi. Ning Changjiu mendengarkannya dengan tenang. Di tengah suara gemericik yang berisik, suara gadis muda yang jernih dan tipis itu terdengar damai. Baguslah masih dihitung, kata Ning Changjiu setelah mendengarkannya. Zhao Xianger mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak percaya kau akan bertindak seperti itu karena kesal. Setahunya, pendeta Tao muda ini berwatak serius, tenang, dan licik, sangat berbeda dari rekan-rekannya. Ning Changjiu berkata, aku tidak sedang marah. Aku hanya menghormati perjanjian denganmu. Zhao Xianger berkata, kalau begitu, jangan harap aku akan menunjukkan belas kasihan padamu. Selama kau berani datang, aku akan menghajarmu habis-habisan. Menghajarku habis-habisan. Ning Changjiu tertawa. Sepertinya kau masih berniat menunjukkan belas kasihan padaku. Zhao Xianger juga terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana denganmu? Apa kau tidak ingin bicara apa-apa? Menurut buku-buku yang pernah kubaca, aku seharusnya bicara kasar sekarang. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, dalam cerita-cerita itu, biasanya wanita sombonglah yang akhirnya kalah. Zhao Xianger bertanya, aku sombong. Ning Changjiu tidak berani menjawab. Zhao Xianger mendengus, aku bukan wanita di dalam buku. Aku juga tidak percaya kau bisa seberuntung para pria di dalam buku. Ning Changjiu berkata, jangan menyesalinya di masa mendatang. Zhao Xianger berkata, membosankan. Ning Changjiu melihat keluar jendela dan berkata, hujannya deras sekali. Zhao Xianger berkata, ya, si penelan roh telah mati dan awan jahat berubah menjadi hujan. Itulah monster di 5 alam. Setelah hujan, bakat-bakat negara Zhao akan bermunculan seperti jamur, yang merupakan keberuntungan surgawi. Ning Changjiu menjawab dengan singkat. Zhao Xianger berkata dengan terkejut, ini adalah hujan yang jarang terlihat selama 1 abad, tetapi kau tidak bisa masuk ke dalam hujan sekarang. Melihat kesempatan itu berlalu begitu saja, tidakkah kau merasa sedikit menyesal atau tidak ikhlas? Ning Changjiu berkata, bukankah kau juga berbaring di sini? Zhao Xianger berkata dengan cemberut, bagiku, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan menyulam bunga di atas brokat, yang sama sekali tidak penting, tetapi bagimu itu berbeda. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, sudah tidak mudah untuk bertahan dari musibah ini. Sekarang, aku telah selamat dari musibah ini dan aku bisa mendengarkan hujan malam bersamamu. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Zhao Xianger terdiam sejenak dan berkata, kau memang benar, tapi aku benci penampilanmu yang tenang dan kalem. Aku semakin ingin menghajarmu 3 tahun lagi. Kita lihat saja apakah kau masih bisa setenang itu nanti, katanya. Karena itu, malam itu, Ning Changjiu dan Zhao Xianger terus mengobrol seperti ini.
Hujan turun tanpa henti di luar, tetapi jeda percakapan mereka semakin panjang dengan suara mereka yang semakin pelan. Ketika Lu Jiajia kembali, mereka berdua di tempat tidur telah tertidur. Duduk di dekat jendela, Lu Jiajia mulai merebus ramuan obat dengan kikuk sementara Ning Xiaoling masih tidur sepanjang waktu, meringkuk seperti rubah kecil yang lemah. Ini adalah malam hujan yang biasa dan tenang di kota kekaisaran negara bagian Zhao. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.